Bagaimana keikhlasan dan kesabaran sebagai orang tua dalam mendidik anak sebagai penerus dakwah Islam, Ustaz? Kita sebagai orang tua menyikapi anak ini sebagai apa dulu? Apakah sebagai kebanggaan atau sebagai amanah ilahiyah? Itu dulu yang perlu kita ketahui. Kalau kita menyikapi anak turun kita sebagai kebanggaan, maka ya sulit kita mendidik dengan pendidikan robbani. Tapi kalau kita menyikapi, menyadari anak itu sebagai titipan Allah, amanah ilahiyah, tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin mendidik anak-anak kita sesuai dengan jalan yang Allah dan Rasul ridhoi. Kita akan bimbing anak kita sejak dini, mengenalkan anak-anak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab suci Al-Quran. Ajarkan kebaikan dan kebenaran sejak dini, ajarkan sholat sejak usia dini. Kita betul-betul akan perhatikan akhirat anak-anak kita. Kita akan kenalkan anak kita tentang tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Tapi kalau kita mensikapi anak ini sebagai kebanggaan, tentu anak hanya yang akan kita arahkan untuk mendapatkan kesenangan duniawi saja. Tidak kita arahkan untuk mendapatkan kesenangan ukhrawi. Hanya masalah duniawi saja. Wis do iki nang kene, wis sekolah jurusan iki, engko ben iso nyambut gawe iki, gajimu gede, ini. Aja fakultas iki, ana fakultas iki wis paling mung dadi guru TPA. Gajine sithik, penjiko iki, engko ben ngene gajimu gede. Bisa jadi pejabat, bisa jadi PNS, bisa jadi ini, itu, dan lain sebagainya. Hanya arahan duniawi saja yang kita arahkan. Tapi kalau kita mensikapinya sebagai amanah ilahiyah, amanah Allah, maka yang kita utamakan mendidik anak-anak kita, mengarahkan kepada kesenangan akhirat. Perintah ajarkan anak sholat sejak dini, ajak ngaji, perintah kebaikan, contohkan keteladanan, kebaikan, dan lain sebagainya. Masalah dunia hanya jangan dilupakan. Bukan berarti tidak boleh kita mengarahkan untuk anak kuliah, sekolah di sini, kuliah di sini, ngambil jurusan ini, itu boleh-boleh saja. Tetapi mari kita tanya nurani kita masing-masing. Ketika anak kita kuliah, kebetulan tidak tinggal bersama kita lagi, telepon biasanya yang ditanyakan apa? Gimana kuliahnya? Lancar? Begitu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Gimana kuliahnya? Lancar? Jarang itu kita tanya gimana sholatmu? Gimana sholatmu? Gimana ngajimu? Itu jarang, apalagi anak yang sudah bekerja. Biasanya telepon orang tua akan menanyakan gimana pekerjaan, lancar, gajinya muda durung. Ada saja orang tua yang jarang menanyakan gimana anak sholatmu. Kamu bekerja, kedudukanmu ini, gajimu sekian, lupa nggak dengan sholatmu? Kalau ternyata posisimu tinggi, gajimu tinggi, tapi sholatmu berantakan, keluar dari pekerjaan itu. Kira-kira sanggup tidak orang tua mengatakan itu pada anaknya? Posisi kerjaan yang tinggi, gaji yang besar, ternyata menjadikan kamu abai terhadap sholatmu. Sudah resign dari pekerjaan itu. Lebih baik kamu tidak punya gaji besar, tapi sholatmu tertib seperti dulu. Jarang orang tua yang seperti itu. Bahkan banyak orang tua
yang rela anaknya meninggalkan tempat yang baik, tempat yang bisa mengingatkan dirinya kepada Allah setiap saat, hanya untuk mengejar gaji yang lebih besar. Wis ora apa-apa le pindah rono, meski Jumatan ora entuk karo juraganmu, yang ku nyolong-nyolong waktu. Padahal di tempat kerjaan sebelumnya diberi keleluasaan untuk beribadah kepada Allah. Nah, kita kembali tanyakan nurani kita masing-masing. Anak ini kita sikapi sebagai apa? Sebagai kebanggaan saja atau sebagai amanah ilahiyah? Kalau amanah ilahiyah, ajarkan anak tentang kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ajarkan anak, nak, bahwa sholat kita ini hidup kita, aktivitas hidup kita, sholat kita, ibadah nusuk kita, aktivitas hidup kita, mati kita itu hanya untuk Allah. Ajarkan tauhid sejak dini kepada anak-anak kita. Ajarkan tauhid. Sesudah itu ajarkan sholat. Sejak usia berapa tahun? 7 tahun. Jangan tunggu anak kita umurnya 70 tahun baru diajari sholat. Sejak 7 tahun. Kalau 10 tahun masih abai terhadap sholatnya, apa nasihat Nabi? Pukul. Pukul loh ya, bukan hajar. Pukul. Karena nanti semua sudah tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Banyak orang tua yang tidak tega mendidik sholat anak-anaknya. Mesake, cik kesel, hawane adem, wis bensik, apalagi baru liburan dari pondok. Biar dulu kasihan ning pondok wis jamaah terus kok. Salate wis tepat waktu terus. Kasihan wis ben katok sik turune. Banyak orang tua yang tidak tega mendidik sholat anak-anaknya. Tetapi ketika untuk urusan dunia, banyak orang tua yang tidak mau ketinggalan untuk anak-anaknya. Maka kalau kita bisa mensikapi sebagai amanah ilahiyah, tentu yang kita kedepankan kebahagiaan akhirat anak-anak kita. Sejak dini ajarkan tauhid pada anak-anak, ajarkan sholat, ajarkan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim, kenalkan rasa bersyukur kepada Allah. Sehingga bukan hanya materi dunia saja yang kita berikan pada anak, bukan hanya nafkah dunia saja yang kita berikan pada anak, yang kita perhatikan, tetapi bagaimana kehidupan yang baik bagi anak ini di akhirat kelak, itu yang kita utamakan. Kalau itu bisa kita utamakan, insya Allah urusan dunia Allah tidak akan lupakan. Ya, ada lagi. Bagaimana peran keluarga dalam mencetak generasi robbani dan dalam mensikapi adanya perbedaan furu'iyah dalam lingkup keluarga dan masyarakat, Ustaz? Bagaimana peran keluarga untuk mencetak generasi robbani? Apa itu generasi robbani? Menjadi generasi robbani itu memang Allah yang perintahkan. Kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Coba ingat kembali Ali Imran 79. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 79.
Ma kana li basharin an yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah summa yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Ada notnya tidak? Yang dimaksud dengan orang-orang Rabbani ialah orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bisa sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan ngaji, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka kita kalau ingin menjadikan generasi kita itu generasi Rabbani, dimulai kita itu suka mengajarkan Al-Quran dan terus belajar Al-Quran. Maka didik anggota keluarganya agar semua anggota keluarga tanpa kecuali itu suka belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian itu orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka untuk bisa menjadi generasi Rabbani, generasi yang tunduk patuh kepada Rabb, kepada Allah, hanya ada satu cara, yaitu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ketika kita belajar Al-Quran, kita menjadi paham isi Al-Quran. Begitu paham, diamalkan. Ketika kita mengajarkan Al-Quran, berarti menjadikan orang lain atas pertolongan dan ridha Allah menjadi paham isi Al-Quran. Karena kewajiban setiap muslim itu menyebarluaskan kebenaran Al-Quran, meski baru satu ayat yang diketahui. Setiap muslim tanpa kecuali kewajibannya berdakwah, meski baru satu ayat yang diketahui. Dakwah tidak harus melalui mimbar begini. Dengan perbuatan, dengan ucapan kita yang baik, itu juga sudah dakwah. Maka muslim dimanapun berada punya kewajiban untuk menyebarluaskan kebenaran isi Al-Quran. Bagaimana mungkin dia akan menyebarkan isi Al-Quran kalau dia sendiri tidak mau mengaji Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran? Maka generasi Rabbani hanya bisa dicetak dengan tu'allimunal kitab wa tadrusun. Kamu ajarkan Al-Quran dan kamu sendiri terus belajar Al-Quran. Anggota keluarga kita hanya akan menjadi generasi Rabbani saat mereka senang belajar Al-Quran dan senang mengajarkan Al-Quran. Senang belajar di sini dan senang mengajarkan bukan berarti tidak mengamalkan. Yang dimaksud ayat Allah di sini bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, itu mengajarkan dan belajar sudah pasti mengamalkan. Baru akan tercetak generasi Rabbani. Adapun perbedaan yang sifatnya furu'iyah, cabang, bukan usul,
bukan prinsip, maka tidak perlu dibesar-besarkan. Yang memang kita bisa bertemu, maka itulah yang kita kerjakan bareng-bareng. Yang memang kita berbeda, tidak bisa bertemu, maka kita saling berlapang dada, saling hormat menghormati. Bersatu dalam kebersamaan, berlapang dada dalam perbedaan. Yang memang kita bisa ketemu dengan umat Islam yang lain, maka itu yang kita kerjakan bahu-membahu secara bersama-sama. Sesuatu yang memang kita berbeda, tidak bisa bertemu, ya sudah saling menghormati, saling berlapang dada. Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling merasa paling benar, sudah saling menghormati satu dengan yang lain. Sehingga dicari titik temunya, jangan dicari titik bedanya. Kalau toh ada perbedaan di antara kita, hakul yakin masih banyak persamaannya. Maka dicari titik temunya, jangan dicari titik perbedaannya. Masih banyak kok kita yang sama daripada yang beda. Maka kalau memang sudah berbeda, jangan dipaksa untuk sama. Kalau memang sudah berbeda, jangan dipaksa untuk sama. Kalau memang sudah sama, jangan dipaksa untuk berbeda. Sudah saling menghormati saja. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, apa lagi?